kalau melihat dari ahli psikologi abnormal, mereka menyatakan bahwa yang rentan itu yang mulai mengalami depresi itu justru di masa dewasa awal. Halo Sobat E-Times, balik lagi di Bincang Bareng E-Times bersama saya Anissa Distiana Putri. Bincang Bareng E-Times kali ini akan sedikit berbeda karena kita mewawancarai narasumber kita melalui virtual secara video conference, dan untuk Bincang Bareng E-Times hari ini kita akan mengundang Bapak Denny Surya Saputra sebagai konselor dan juga dosen psikologi di Universitas Esa Unggul. Kita akan membicarakan tentang kecenderungan orang lebih mudah mengalami stres atau depresi di tengah-tengah pandemi. Seperti yang kita tahu kan, kita sudah lama menghadapi pandemi ini, sudah sekitar hampir lebih dari 3 bulan, dan kita semua terpaksa harus lebih banyak berkegiatan di dalam ruangan atau di rumah. Nah, sekarang kita udah tadi ini udah mau bergabung nih guys. Apa kabar Pak? Oh, oke. Udah keren. Oke, Kak. Pak, ini kita ketemu dalam versi yang berbeda ya Pak ya. Pak, udah pasti kan Bapak sibuk nih ngurusin online kelas ya Pak ya? Tuh. Aduh. Pertanyaan. Bener-bener kuliah online menguras energi ya. Bener banget Pak. Apalagi buat Bapak kan harus nyiapin materinya tiap minggu gitu. Tapi di luar itu masih ada kesibukan lain nggak Pak? Masih sih, saya masih kayak online school di SMA kan. Itu paling memberikan materi baik online atau menyesuaikan dengan kebutuhan nih. Kadang-kadang mereka di online ketemu di Instagram atau apa gitu kan. Dan masih praktek online ya saya, konseling online. Nah, itu yang lumayan juga. Ngomong-ngomong konseling online nih Pak, biasanya kan kalau misalnya konseling itu baik konselor maupun kliennya membutuhkan kehadiran ya Pak ya, dalam bentuk fisik gitu. Nah terus sekarang benar. virtual gitu lebih efektif, masih efektif atau gimana Pak? Soalnya kan secara observasinya kita harus melihat ibaratnya dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu Pak. Iya, terkendalanya memang di situ, tapi mau nggak mau tetap mengikuti aturan pemerintah ya, gitu ya. Memang sih ada kemarin sempat klien ada yang mau usahakan untuk datang ketemu juga, gitu kan. Tapi juga oke lah di rumah, misalnya saya ketemu di ruang kerja saya. Tapi mengingat kondisi seperti ini, saya juga masih belum berani ya, gitu. Dan saya juga tawarkan juga kalau memang aman, oke lah gitu kan ketemu, tapi saya kebanyakan juga klien kemarin juga kebanyakan mereka juga minta online ya, yang jauh ya gitu, dan mereka juga pas saya tawarkan juga ketika online seperti ini misalnya by Zoom atau aplikasi lainnya, mereka mau dengan video atau enggak. Tapi kayaknya ada beberapa yang bilang mereka kayaknya lebih enak tanpa video dulu deh gitu. Oke, gitu. Tapi kebanyakan memang maunya pakai video gitu ya, biar benar-benar rasanya kayak ketemu gitu kan. Gitu. Dan memang lebih disarankan kalaupun online juga tetap kayak begini ya, bisa tatap muka dengan videonya gitu. Supaya gitu. merasa ini juga ya Pak, nggak terpaku di rumah gitu, jadi kita kan bisa kayak refresh lah, ibaratnya ketemu orang gitu ya Pak. Benar seperti itu. Nah ini kan kita bahas temanya itu selama pandemi ini kan kita banyak banget berita nih Pak, lihat di sosmed kayaknya beritanya yang negatif terus nih Pak.
Heeh, Kebanyakan ya, memang nggak semuanya. heeh, Kebanyakan tuh kayaknya negatif terus. mm-mm, Jadinya kita mikir apakah selama pandemi ini memang orang punya kecenderungan untuk lebih merasa stres atau bahkan sampai depresi hingga akhirnya mereka melakukan tindak kriminal dan sebagainya gitu Pak. mm-mm. Gimana tuh Pak? Itu banyak faktor ya yang menyebabkan mereka seperti itu. Berita-berita negatif yang didengar oleh kita itu juga kita nggak bisa bilang juga itu karena sepenuhnya gara-gara pandemi ya, karena kita lihat bahwa setiap kasus itu pasti ada keunikannya sendiri. Setiap kasus itu, ketika kasus itu terjadi, pasti ada latar belakang yang melatar belakanginya. Oke lah, kita bilang bahwa ini masalah masalah pandemi, pandemi COVID-19 begitu menyulitkan kehidupan masyarakat secara khusus kita di Indonesia ya. Tetapi kita lihat dulu konteks permasalahannya ini, apakah memang murni karena COVID, tapi seperti yang saya lihat-lihat, dipicunya memang dari kondisi pandemi gitu ya. Dipicunya dari kondisi pandemi, tapi ternyata ada masalah-masalah bawaan yang mempengaruhi emosi mereka yang sebelum pandemi gitu ya. Mereka punya masalah-masalah dan karena kondisi ini memicu benar-benar masalahnya, membuat mereka justru terpancing untuk melakukan hal-hal yang negatif. Itu kadang-kadang kalau yang saya hadapi masalah-masalah psikologis gitu ya, itu banyak sekali gitu ya. Gara-gara pandemi COVID-19 ini banyak yang terungkap gitu kan. Dan saya pikir masalah-masalah yang terjadi yang negatif-negatif itu akan lebih baik memang didampingi dengan informasi-informasi alasan kenapa kok hal itu dilakukan gitu ya, sehingga bisa mengedukasi masyarakat kita di Indonesia sehingga tidak salah mempersepsi gitu ya, salah memaknainya gitu. Karena itu juga akan pengaruh kepada kecemasan masyarakat kita gitu ya. Orang dengar negatif-negatif pasti kita jadi ketakutan juga gitu. Jadi sebenarnya si pandemi ini tuh cuma sebagai trigger gitu ya Pak ya. Akhirnya itu Ada yang seperti itu. Beberapa kali saya menemukan seperti itu di pelayanan konseling untuk di masa pandemi ya, dalam 3 bulan ini ada yang seperti itu gitu. Jadi bukan masalah pandeminya, justru dibalik pandemi pemicu, tetapi dibalik itu semua ada hal-hal yang mungkin kita nggak sadari dari sebelum pandemi udah kita bawa gitu. karena sebenarnya kan masalah Gitu. tuh bukan cuma ada pas pandemi ya Pak ya. Sebelum-sebelumnya juga Benar. masih banyak Mau masalah. pandemi nggak pandemi pasti ada masalah gitu. Iya benar. Nah terus kecenderungannya orang gampang terserang stres dan depresi itu biasanya di rentang usia yang gimana Pak? Maksudnya yang masih muda kah, si milenial atau yang udah usia lanjut gitu? Oke, ini pertanyaan yang menarik gitu ya. Untuk masalah depresi, berarti kalau dalam psikologi itu kita membahas mengenai gangguan mood ya. Nah, gangguan mood. Apa sih mood? Kadang-kadang kita bilang kan ke diri kita sendiri, ke teman-teman, gue nggak mood banget sih hari ini gitu kan. Mood gue lagi enak nih untuk melakukan sesuatu gitu kan. Uh, Mood banget gitu. Nah, mood itu kan sebenarnya kondisi perasaan yang mewarnai kehidupan psikologis kita gitu ya. Uh, Mewarnai kehidupan psikologi seseorang. Kadang mood kita happy, seneng, kadang mood kita menurun, kadang-kadang gara-gara kita sedih, gara-gara kita kecewa gitu. Itu namanya mood ya gitu. Nah, kalau kita mau lihat apalagi di masa-masa pandemi seperti ini gitu ya. Kalau di sebelum pandemi mungkin oke, karena kita bisa melakukan banyak hal gitu ya. Sekalipun kita dalam menghadapi depresi, mengalami stres, tapi di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini, kecenderungan untuk mengalami depresi itu juga sangat meningkat gitu ya. Kenapa gitu kan? Karena ketika kita dalam menghadapi masalah stres terdampak gara-gara masalah pandemi, kayak pekerjaan yang hilang, terus sosialisasi hubungan dengan interpersonal dengan teman atau orang-orang lain juga berkurang gitu ya, terhambat gitu.
Nah, itu juga memunculkan resiko terjadinya depresi gitu. Nah, karena seperti itu, udah ada banyak masalah, banyak masyarakat malah tidak mampu juga untuk mengatasi persoalan stres dan depresinya itu. Wah, itu malah menambah terjadinya depresi yang cenderung meningkat di masa pandemi gitu. Kalau kita dulu sebelum masa pandemi kita bisa mengatasi misalnya ya, kita bisa melakukan aktivitas. Nah, sekarang di masa pandemi orang udah kehilangan pekerjaan nih, terus mau melamar pekerjaan contohnya. Sementara banyak perusahaan juga yang masih terdampak ya. Nah, di situ kita akan melihat bahwa ternyata ada banyak juga faktor-faktor yang cenderung menunjukkan resiko terjadinya depresi. Nah, sekarang tadi pertanyaannya adalah cenderung di usia mana sih gitu kan ya, yang paling cenderung mengalami depresi. Kalau kita melihat dari tokoh abnormal psychology, dari Green, dan dari Nevitt sama Retus ya, mereka itu menyatakan kalau melihat dari ahli psikologi abnormal, mereka menyatakan bahwa yang rentan itu yang mulai mengalami depresi itu justru di masa dewasa awal gitu ya. Masa dewasa awal itu yang pertama ya, itu masalah dewasa awal kan di usia dia masuk ke berapa tuh usia dewasa awal 23 ke atas gitu ya. Nah, 23 ke atas lah, kenapa kok itu dewasa awal ya? Nah, nah di dewasa awal kemungkinan kita kan sudah belajar mandiri ya, lepas ketergantungan dari orang tua gitu ya. Mungkin seperti itu kita jadi membuat diri kita mau nggak mau kita ambil keputusan. Kita harus berani belajar mandiri. Nah itu kan pasti menguras tenaga, energi dan membuat kita menjadi cenderung untuk stres gitu kan. Kalau kita nggak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi kita di usia dewasa awal, nah stres berkepanjangan bisa jadi depresi seperti itu. Dan ada penelitian terkini dalam kurun waktu di 8 tahun belakangan ini, anak-anak muda cenderung depresi. Anak gitu. Nah, pasti Anissa juga pasti pengen tahu juga gitu ya, kok dibilang anak-anak muda gitu ya. Nah, penelitian terkini menunjukkan bahwa anak-anak muda yang mengalami stres yang berkaitan dengan hubungan interpersonal, dalam hubungannya dengan teman, dengan anggota keluarga, dengan pasangan romantis, pacarnya gitu ya, atau suami atau istrinya gitu ya, anak muda yang sudah menikah, itu mereka cenderung depresi karena apa? Karena mereka itu berpikiran negatif. Jadi mereka anak-anak muda yang cenderung berpikiran negatif, dia akan rentan mengalami stres dan ujung-ujungnya mengalami depresi. Gitu. Kalau itu stresnya nggak tertangani ya, dan tidak yang malah berkepanjangan gitu. Nah, terus yang terakhir kalau mau ditanya lebih rentan mana ya, usia mana? Oke, seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa semua orang juga pasti cenderung bisa mengalami depresi. Nah, pasti mikir, semua orang melihat kita adalah laki-laki dan perempuan ya. Nah, mana yang lebih cenderung mengalami depresi ya? Nah, apakah tertarik untuk mengetahuinya? Nah, kalau dalam kajian psikologi, untuk mereka yang mengalami 2 kali lebih kemungkinannya ya, 2 kali kemungkinannya itu 2:1 itu adalah perempuan. Wanita 2 kali lebih berpeluang untuk mengalami depresi. Nah, pasti Anissa bagi perempuan udah pasti mikir, wah jangan-jangan ini masalah gender nih. Nah, masalah kenapa kok wanita bisa 2 kali lebih berpeluang ya gitu kan. Coba kita lihat ya, beban stres wanita itu lebih menumpuk dibanding pria ya. Beban stres wanita gitu ya. Kalau laki-laki kan biasanya dibilang harus kuat, cenderung dilayani dari sejak kecil gitu ya.
harus kuat. Curhat itu kalau bagi laki-laki biasanya pada umumnya, aduh gue lemah banget gitu kan. Nah, padahal semua manusia berhak untuk cerita gitu ya. Tapi konstruksi yang sudah dibangun oleh masyarakat kita yang membuat kita kebiasaan gitu ya, bahwa laki-laki itu harus kuat gitu kan. Bahwa laki-laki itu harus kuat dan sementara perempuan itu harus pekerjaannya harus menumpuk, beban stresnya juga semakin meningkat dan lebih mungkin mengalami pelecehan seksual ya untuk perempuan. Nah, di mana laki-laki juga kita jarang banget dan hampir nggak pernah mendengar ada pelecehan seksual pada laki-laki gitu ya, kecuali anak di bawah umur mungkin kalau ada kasus-kasus tertentu gitu. Terus perempuan cenderung bisa mengalami kemiskinan. Kenapa? Karena biasanya perempuan lebih bergantung kepada pria dalam hal ekonomi misalnya gitu. Walaupun ada perempuan juga yang bisa bekerja gitu. Terus menjadi orang tua tunggal biasanya kan seperti itu. Itu yang membuat kecenderungan perempuan bisa mengalami 2 kali lebih berpeluang untuk mengalami depresi. Nah, terus juga kenapa perempuan kok bisa 2 kali lebih depresi gitu ya? uh, ada masalah, ada faktor gaya penyelesaian masalah nih. Perempuan biasanya kalau ada masalah yang berbau dengan emosi, dengan perasaan gitu ya, pastinya direnungin banget kan ya, dihayati gitu kan. Wah, aku tuh wanita yang teraniaya misalnya. Dan aku ini adalah wanita yang ditolak, yang diterima, aku udah berkorban sepenuhnya gitu ya, dan memberi yang terbaik, tapi apa balasannya? Wah, nah, itu gaya copingnya, maksudnya gaya penyelesaian terhadap masalah stres atau depresi, lebih cenderung menghayati banget gitu kan ya, dan sampai akhirnya itu juga cenderung bisa mengalami depresi. Sementara kalau laki-laki biasanya dia alihkan tuh kepada hal-hal yang bisa dia nikmati gitu kan. Ya bukan berarti laki-laki lebih kuat juga, enggak gitu ya. Dan apalagi harga diri juga penting ya buat perempuan ya. Nah, kalau harga diri perempuan merasa lebih, aduh aku ditolak, nggak diterima, aku merasa nggak cantik lagi, aku merasa nggak menarik lagi gitu kan di hadapan keluarga maupun di hadapan pasangan, itu juga membuat perempuan jauh 2 kali lebih berpeluang mengalami depresi. Nah, itu yang membuat kita bisa melihat yang mana aja gitu ya, usia mana yang membuat seseorang bisa cenderung lebih rentan mengalami depresi. Ya, saya pikir itu sih gitu ya. Nah, terus orang-orang sekitarnya nih Pak, misalnya keluarga, teman terdekat gitu, kita kan harus punya awareness juga ya untuk saudara kita, teman kita, ini kenapa nih gitu, ada yang aneh. Nah, misalnya kita nih tahu misalnya dia tuh tidak melakukan hal yang seperti biasanya gitu, tidak biasanya nih, aneh nih gitu. Itu biasanya ada template-nya nggak sih Pak, kalau orang mengalami stres atau mengalami depresi itu ada satu garis merah nggak perilakunya yang dia tunjukkan itu yang seperti apa gitu? Lebih kepada gejala ya gitu ya. Maksudnya pertanyaan Anissa lebih mengarah kepada kita bisa mengidentifikasi gitu ya ciri-ciri teman kita atau anggota keluarga yang mungkin dia sedang rentan atau sedang kira-kira menunjukkan gejala-gejala depresi gitu. Oke. Gejala utamanya adalah kalau orang depresi itu adalah ada menunjukkan kemurungan ya. Itu ada kemurungan. Nah, dia itu langsung down gitu. Tanpa ada, kalau di dalam kajian psikologi itu mungkin tanpa ada episode mania gitu ya. Artinya tanpa ada hal yang berenergi banget tiba-tiba bersemangat mengerjakan sesuatu, enggak. Tapi kalau depresi itu langsung kepada down banget gitu ya, penuh dengan air mata gitu ya, moodnya menurun banget. Tadi kan kondisi mood perasaan itu menurun sekali untuk orang-orang depresi. Nah, terus dipenuhi dengan air mata, jadi kayaknya setiap hari tanpa diwarnai bukan tanpa diwarnai, selalu diwarnai dengan air mata dan kehilangan harapan.
Oke. Nah, kehilangan harapan ini maka dari itu salah satu gejalanya juga untuk orang depresi. Selain kehilangan harapan ini, dia punya pikiran negatif untuk bunuh diri. Nah, inilah yang berkaitan antara depresi dengan bunuh diri. Kenapa? Karena ada kecenderungan pikiran untuk bunuh diri. Ini adalah salah satu gejala yang ditunjukkan oleh orang-orang yang mengalami depresi. Gitu. Nah, karena kehilangan harapan, terus ada juga dia merasa bahwa dirinya nggak berharga nih, gitu kan. Saya merasa diri saya nggak berharga, saya merasa saya kehilangan harapan, saya merasa sedih, menangis terus gitu ya. Terus ada perubahan pola tidur gitu. Nah, mungkin kebangun tengah malam atau pada bangunnya lebih awal nih, lebih pagi-pagi buta udah bangun dan dia sulit untuk tidur lagi. Itu dan yang pasti ada kehilangan motivasi, lalu ada kehilangan kemampuan untuk berfungsi sehari-hari dalam pekerjaannya, dalam sekolahnya, seperti itu. Jadi itu ciri-ciri utama. Kalau kita lihat ciri-ciri utamanya itu, kalau saya mau bilang benang merahnya ya, yang tadi Anissa tanyakan bahwa kalau benang merahnya adalah semuanya itu adalah kepribadian. Jadi depresi melumpuhkan seluruh kepribadian hidup manusia. Karena kalau kita bilang harapan, pikiran negatif gitu kan, terus motivasi, dorongan, dan cenderung menjauhi diri dari lingkungan sosial kan, itu kan dorongan, emosi, kognitif, pikiran, intelijensi, dan hubungan kita dengan sosial itu adalah bagian dari kepribadian manusia sepenuhnya. Nah, itu depresi bisa menghancurkan itu semua dan betapa bahayanya. Nah, saya pernah dulu menghadapi satu anak muda ya, beberapa tahun yang lalu, lebih dari 5 tahun yang lalu, itu dia masih kuliah ya waktu itu ya, gitu ya. Waktu itu klien saya ini dia memang masih kuliah dan saya juga belum mengajar ya waktu itu ya, saya juga masih dalam studi kasus gitu. Dia bilang seperti ini, saya cuma bilang ketika dia udah berencana bunuh diri gitu ya, depresi karena masalah keluarga ditambah lagi dengan masalah pasangan. Nah, dia cuma bilang seperti, saya cuma bilang mungkin kalau kita mau bunuh diri, kita merasa bahwa kita nggak tahu lagi ya, kita masih punya harapan atau enggak ya. Dia langsung gebrak meja loh, dia langsung gebrak meja, langsung padahal itu kita lagi makan di tempat umum gitu ya, langsung gebrak meja dan saya pikir saya salah ngomong gitu ya. Ternyata dia mau meneguhkan omongan saya bahwa itu yang dia rasakan, bahwa benar-benar ketika dia berencana berpikir mau bunuh diri, dia merasakan bahwa memang saya ngerasa bahwa saya nggak ada harapan lagi gitu. Saya nggak tahu saya masih punya harapan atau enggak gitu. Yang pasti saya nggak punya harapan, dia bilang seperti itu. Nah itu gejala-gejalanya. Jadi ada perubahan motivasi, perubahan emosi, perubahan di dalam pikiran negatif, perubahan dalam tingkah laku dan hubungan sosial. Wah, itu yang menunjukkan bahwa ada gejala-gejala dalam gejala-gejala depresi gitu ya. Berarti jadi kesimpulan mungkin gini ya Kak, kita sebagai orang awam kalau melihat saudara kita, teman kita yang perilakunya tiba-tiba berubah drastis gitu, kita harus mencurigai gitu ya Pak ya? Mewaspadai gitu ya. Kalau mencurigai kayaknya kesannya negatif gitu ya. Lebih kepada kita waspada dan berusaha kalau itu orang terdekat kita, ya kita berusaha dekat gitu ya. Karena ada kaitan antara social support, dukungan sosial dengan penurunan tingkat depresi. Nah, kemungkinan, tapi kita juga nggak bisa langsung, udah tenang aja, nggak usah sedih, biarkan apa adanya dulu gitu ya. Karena namanya juga manusia pasti wajar lah ya, kita kan wajar, kita lagi senang ya senang. Kalau lagi dalam keadaan kecewa, sedih, ya pasti kita sedih gitu ya. Cuman dalam orang-orang yang gangguan mood, orang-orang yang mengalami gangguan stres, gangguan depresi ya. Kalau gangguan mood kan depresi lebih kepada gangguan mood. Nah, orang-orang yang kena gangguan depresi itu
biasanya mengalami masalah kesedihan itu berkepanjangan. Nah, dan itu tidak ada solusi-solusinya gitu. Mereka ngerasa seperti itu dan tidak terselesaikan. Maka dari itu kadang-kadang orang-orang yang depresi perlu untuk katarsis gitu ya. Meluapkan semua emosi-emosinya penting juga seperti itu. Selain kita memberikan social support gitu ya. Dan memang juga kalaupun kita sulit untuk mengatasinya, ya kita bisa menghubungi pihak profesional gitu ya. Bisa datang ke psikolog, kita datang ke konselor gitu ya, atau bingung nih, saya nggak punya kenalan psikolog atau konselor gitu ya, yang profesional konselor gitu atau psikolog. Puskesmas biasanya di beberapa daerah sudah menyediakan tenaga medis psikologi klinis ya untuk bisa diakses untuk mengatasi depresi baik pada remaja maupun umum seperti itu. Apalagi sekarang kan teknologi udah maju, udah banyak platform yang Oh iya, konsultasi online ya Pak ya. benar, kayak halo dokter, ada beberapa psikolog di situ, terus ada counselor gitu kan, itu ada konselor dan psikologi profesional, ada juga di situ, dan beberapa aplikasi online lainnya ya untuk konseling dan konsultasi ya. Iya. Nah, terus Pak kan selama kita mengalami pandemi ini, kita tuh sekarang jadi terbiasa sama kata-kata atau istilah-istilah yang sebelumnya kita nggak pernah dengar atau mungkin asing gitu buat kita, kayak self isolasi, terus physical distancing. Mungkin untuk orang-orang awam itu agak asing, agak aneh. Itu ada pengaruhnya nggak sih Pak ke psikologis masyarakat gitu secara umum? Kemungkinan ya pasti sedikit atau banyak kemungkinan berpengaruh gitu ya. Kenapa kok kita bisa bilang seperti itu gitu? Karena ini waktu dijalankan dengan kata-kata seperti itu sudah berlangsung lama ya, kurang lebih 3 bulan ini ya. Dan itu artinya kan sudah berkesinambungan terus-menerus hampir setiap hari disampaikan gitu ya. Hampir setiap hari disampaikan di berita gitu kan, diingatkan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan. Nah, kalau segala sesuatu yang sudah diulang-ulang setiap harinya, itu kan seperti ada stimulus yang membuat kita menjadi respon gitu kan. Nah, saya lebih menjawab pertanyaan ini lebih dengan sudut pandang behavioris ya, lebih kepada sudut pandang psikologi perilaku, yaitu di sudut pandang behaviorisme. Nah, jadi kemungkinan besar pengaruhnya dalam bentuk masyarakat Indonesia nih learning nih gitu kan. Ada proses perubahan tingkah laku yang cenderung menetap gitu ya. Saya berpikir dengan positive thinking gitu ya. Saya berpikir positive thinking bahwa hal-hal ini mungkin mempengaruhi secara awal-awal kita pasti merasa negatif, nggak mungkin nggak negatif gitu ya, pasti merasa cemas, aduh saya nggak bisa kemana-mana, atau masalah seperti kita nggak bisa waktu itu juga nggak bisa terbang kan, beberapa schedule penerbangan saya aja saya nggak bisa gitu, mau nggak mau saya harus mengurusnya gitu kan untuk dibatalkan atau ditunda gitu kan. Nah, jadi ada hal seperti itu pasti membuat kita cemas, merasa nanti kita nggak bisa kemana-mana, nanti kita nggak bisa melakukan aktivitas, pasti seperti itu. Tapi lama-kelamaan seperti ini, positifnya adalah kita menjadi learning, dalam arti bahasa-bahasa seperti itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Nah, bahasa lockdown, social distancing. Nah, sambil itu diberikan kepada masyarakat Indonesia untuk diperdengarkan, akan lebih baik ada stimulus yang kita kondisikan yang positif nih, gitu ya. Nah, ini lebih membahas kepada klasikal nih ya, gitu ya. Artinya ada pembiasaan yang bersifat positif. Artinya mungkin ketika kita bilang itu lockdown, kita bilang social distancing, kita mungkin bisa menyertakan alasan-alasan yang positif, dukungan-dukungan positif bagi masyarakat, bagi teman-teman kita di dekat kita gitu ya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kemungkinan besar itu akan menolong kita untuk
membawa dampak yang positif ya, memberikan dampak yang positif kepada aturan-aturan pemerintah yang sudah diberikan dengan kata-kata istilah-istilah seperti itu gitu. Kalau kita dengan sesama yang kita dekat yang udah saling percaya kan enak ya untuk saling mendukung dengan perkataan lockdown gitu. Mungkin kalau anak-anak muda, anak-anak remaja bisa ledek-ledekan gitu ya. Nah, tapi akhirnya ujung-ujungnya membuat kita jadi sadar diri, waspada, jaga kesehatan, dan tahu kapan harus bertindak, kapan kita harus tidak bertindak gitu ya. Jadi membuat kita, kalau kita berpikir positif menghadapi ini dengan cara positif, kita akan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Saya pikir seperti itu ya. Karena akan selalu ada di balik musibah. Iya. Karena kalau kita pikirin terlalu, aduh ini kata-katanya negatif terus, ya capek ya gitu ya. Nah tergantung bagaimana kita mau menyikapinya gitu. Nah terus untuk menghindari kita supaya nggak kena stres, supaya kita jauh dari depresi gitu Pak. Hal sederhana yang meskipun kita ada di rumah gitu yang bisa kita lakukan sesederhana apa ya Pak? Yang pasti kita harus, kalau stres itu tadi kan lebih terkait dengan manajemen stres gitu ya. Yang pasti pikiran positif ya, ada pikiran positif karena tadi kan ada penelitian terkini untuk anak-anak muda nih gitu kan. Anak-anak muda yang mengalami depresi kan cenderung berpikiran negatif tuh ya, gitu ya. Pasti bukan hanya anak muda aja gitu ya, semua kita manusia, secara khusus kita yang terdampak dengan masalah pandemi COVID-19 ini, diperlukan pikiran positif, pengembangan pikiran positif gitu ya. Bagaimana cara kita mengembangkan pikiran positif? Kita bisa ibadah gitu kan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, dengan sembahyang seperti itu. Pasti ajaran-ajaran kitab suci masing-masing pun juga mengajarkan bahwa kita pasti berpikir positif gitu ya. Ada ketenangan batin pastinya seperti itu. Dan saya teringat dengan konsep gangguan depresi musiman nih gitu. Nah itu mirip banget polanya dengan pandemi COVID ini. Tapi saya tidak bilang bahwa pandemi COVID ini adalah gangguan musiman ya, itu ya. Tapi ini mirip gitu. Kita bisa belajar dari ini bukan gangguan psikologis yang berdiri sendiri, tapi ini berdampingan ya, berdampingan dengan gangguan depresi. Nah ini musiman, ada seperti ini. Ada beberapa masyarakat di negara-negara di barat itu kalau dari musim semi masuk ke musim gugur itu dia mengalami depresi. Nah, itu kan dari musim itu karena ada pengaruh cuaca, pengaruh musim gitu ya, kondisi dari gelap, dari terang, dari musim semi mungkin bisa kemana-mana beraktivitas, tiba-tiba dengan musim gugur dengan aktivitas yang mungkin terbatas. Nah, itu kan hampir mirip ya dengan kondisi pandemi COVID kita gitu kan. Nah, itu seperti itu musiman. Berarti kita menyadari ya bahwa ternyata pandemi COVID ini juga pasti nggak selamanya kita seperti ini. Nah, pentingnya kita berpikir positif seperti itu. Pentingnya kita menyadari self-awareness yang tadi Anissa bilang ya. Ada self-awareness gitu, bahwa ternyata ini tuh nggak akan berlangsung lama loh gitu. Nah, beberapa pasien depresi musiman itu ya, gangguan mood musiman, itu ketika dia masuk ke musim gugur, ada terapi yang diberikan oleh klinis, oleh pihak dokter, itu dengan memaparkan cahaya beberapa jam seharinya. Nah, itu seperti akhirnya kecenderungan depresinya menurun. Nah, itu artinya ketika kita di dalam masa pandemi seperti ini, kita nggak boleh kehilangan kebiasaan yang sudah kita pernah lakukan di saat sebelum pandemi. Kita nggak boleh kehilangan aktivitas-aktivitas kebiasaan yang sebelum pandemi kita lakukan. Nah, maka dari itu saya menawarkan ada 3S di sini.
Apa tuh, Pak? Ada 3S. Yang pertama tadi ada self awareness, terus ada self efficacy gitu ya. Apa tuh self efficacy? Wah, Pak Denny, self efficacy itu bahasa gaulnya, bahasa awamnya, lo itu harus yakin nih gitu ya. Yakin dengan kemampuan yang ada bahwa gue bisa move on, gue bisa berhasil, gue bisa tetap punya kemampuan bahkan di tengah kesulitan sekalipun, ya. Nah, tadi ada self awareness, ada efikasi diri, keyakinan diri gitu ya terhadap kemampuan bahwa saya mampu nih walaupun di tengah kesulitan yang dan yang ketiga adalah self regulation. Nah, ini penting banget. Self regulation itu lebih kepada regulasi diri, pengaturan diri lah bahasa. Bahasa yang udah dipahami adalah pengaturan diri. Kalau kita duduk diem aja lama-lama ya, capek, nggak ada kerjaan, misalnya mengawas gitu ya, mengawas ruangan misalnya, duduk aja berjam-jam pasti capek ya, bikin kita emosi. Nah, orang-orang yang tadi di gangguan mood musiman itu juga ada faktor biologisnya, faktor psikobiologi gitu ya, psikologi faalnya gitu ya, karena ada neurotransmitter hormon serotoninnya itu juga terganggu. Nah, serotonin itu kan berfungsi untuk meredakan kita membuat kita tenang gitu ya. Terkait dengan depresi lah ya ini ya, hormon-hormon serotonin itu, dan itu akan membuat kita jadi cool down gitu ya. Karena dia kan bekerja sama gitu dengan bagian otak tertentu untuk meredam kita agresi kita. Nah, itu self regulation itu penting, pengaturan diri itu penting. Kenapa? Supaya kita nggak kehilangan tadi loh gitu, nggak kayak pasien yang tadi gitu. Nah, pasien yang tadi dikasih cahaya seperti dia di musim semi, ya berarti kita harus tetap setia dalam melakukan hal-hal yang sudah kita lakukan di sebelum masa pandemi. Nah, ibadah harus tetap, hubungan sosial harus tetap. Ya, walaupun kita nggak bisa ketemu, kita harus punya teman gitu ya. Kita harus punya teman. Ya, jadi semua yang saya ajukan ini adalah saran-saran lebih kepada kepribadian ya tadi ya. Karena ini sepenuhnya ada pikiran, emosi, dorongan, dan hubungan sosial. Itu penting. Jadi cara untuk menanganinya ya jangan satu hal aja gitu, tapi semua hal, bagian-bagian kepribadian kita yang sepenuhnya menjadi satu kesatuan yang seutuhnya, itu penting banget untuk kita tangani, kita intervensi dalam menghadapi pandemi ini supaya kita terhindar dari depresi. Karena berkaitan sama lain gitu ya Pak ya, dari setiap aspeknya itu. Benar Pak. Nah, ini kan bukan cuma kita nih Pak, kalau kita mungkin tekanannya itu karena kita aktivitasnya dibatasi, aktivitas di luarnya dibatasi. Nah, buat saudara-saudara kita yang terkena COVID ini, mereka kan harus tetap kembali ke masyarakat, harus setelah mereka sembuh, mereka harus beraktivitas kembali gitu, entah itu bekerja atau bersekolah gitu. Nah, kebiasaan masyarakat itu untuk orang-orang yang sebelumnya sempat terinfeksi itu ada stigma negatif gitu ya Pak ya, biasanya. Betul. Gimana caranya mereka untuk menghadapi stigma ini gitu, supaya mereka udah sembuh dari virusnya, supaya mereka nih nggak kena tekanan psikologisnya gitu Pak. Oke. Nah, gimana pada saat dia bisa kembali lagi gitu ya, kembali lagi kepada kehidupan normal, takutnya ada yang menolak mereka, ada yang ngomongin mereka, ada yang menjauhi mereka gitu ya, yang mereka akan kembali kepada kehidupan normal gitu ya. Ya, kita tidak menutup kemungkinan bahwa ada pengaruh dari relasi sosial ya, yang seperti itu. Kenapa? Karena setiap orang menjadi waspada saat ini. Setiap orang menjadi takut gitu ya, cemas gitu ya. Jangan-jangan masih ada virusnya nih gitu kan. Karena di satu sisi belum ada kepastian juga kapan pandemi ini berakhir gitu kan. Tapi paling tidak untuk mereka yang kebetulan belakangan ini saya secara online ya, karena sudah lama banget rekan saya, kenalan saya ini, kami sudah 3 bulan ini nggak pernah ketemu,
Dan dari sejak awal kita dari bulan bulan Maret atau yang waktu kita masih kuliah terakhir itu di SA Unggul, itu juga sudah nggak ketemu lagi. Ternyata dia terdampak positif COVID gitu. Dan saya mendampingi keluarganya secara online ya, karena kan kita nggak bisa ketemu dan keluarganya aja nggak bisa ketemu sama dia gitu kan, karena dia terisolasi di rumah sakit gitu ya. Nah itu juga akhirnya saya juga ditelepon gitu ya sama si pasien ini, dan akhirnya memang ada kecemasan ketika dia bagaimana sudah sembuh gitu ya. Dan hari ini sih sudah dinyatakan positif sembuh gitu ya. Sudah, maksudnya dalam arti COVID-nya sudah negatif, sudah hilang, sudah beberapa kali tes gitu ya. Saya sih dengarnya sih seperti itu. Hari ini pun sudah diperbolehkan untuk pulang gitu ya. Nah, ada kecemasan-kecemasan tertentu gitu. Nah, yang penting adalah bagi mereka yang akan kembali, yang sudah terdampak mengalami COVID-19 dan yang udah sembuh, oke, cemas, nggak apa-apa, itu manusiawi gitu ya, karena kondisi seperti ini. Tapi bukan berarti membuat pasien yang sembuh itu mengurung diri gitu ya. Nah, untuk menghindari dia dari stres atau cemas atau depresi, tetap sadari bahwa siapa yang selama ini yang tetap mendukung dia, siapa sih? Kita perlu yang nyadari ya, self awareness itu penting banget ya. Siapa social support saya, siapa support system saya ya, dukungan sistem lah gitu ya. Support system saya nih siapa nih yang selama ini? Karena kita nggak bisa membuka diri kita kepada banyak perkataan orang. Ya nggak, semakin kita membuka diri kepada perkataan orang, kita nggak hidup dari perkataan orang gitu kan. Kita hidup dari bagaimana usaha dan perjuangan kita, gitu ya. Nah, penting banget untuk kita fokus dan sadar bahwa sebenarnya siapa sih yang mendukung kita. Ya bersyukur dengan keluarga yang mendukung, bersyukur dengan kesembuhan, bersyukur dengan mereka-mereka yang mau mendoakan, mereka-mereka yang masih menerima. Udah terus, dan bukan berarti juga kehilangan cara untuk beraktivitas. Tetap tunjukkan aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan, gitu ya. Apa sih yang bisa dilakukan? Ya lakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan, gitu ya. Terus juga mungkin dengan pengalaman-pengalaman menjadi pasien COVID sampai sembuh, pasti ada kepuasan tersendiri gitu ya. Ada pengalaman yang nggak mungkin terlupakan. Nah, pasien-pasien yang sudah sembuh ketika kembali lagi, dia bisa membuat motivasi secara online kan gitu ya. Nah, bisa menolong orang lain memotivasi dengan cara membuat video YouTube gitu kan. Dengan cara aktif secara positif di media-media sosial gitu, dan bisa mengutarakan dengan emosi yang positif, dengan terkendali. Ya bodoh amat orang mau dengar apa enggak, tetapi tetap berjuang gitu ya untuk hal-hal yang positif. Nah, sambil melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya. Oke, mungkin belum bisa kembali ke pekerjaan secara langsung, mungkin masih isolasi diri. Biasanya pasien yang sudah sembuh akan terisolasi dulu selama 1 bulan ya, 3 minggu atau sampai 1 bulan. Biasanya seperti itu. Nah, nggak apa-apa. Yang kalau udah merasa fit, merasa sehat, tetap lanjutkan aktivitas yang bisa dilakukan. Dan yang pasti tetap menyadari bahwa pentingnya jaga kesehatan gitu ya. Pasti pasien-pasien COVID yang sembuh pasti sudah menyadari bahwa penting sehat itu mahal ya harganya ya gitu ya. Nah itu penting banget untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan dengan pola hidup yang sehat di rumah. Wah banyak banget yang bisa dilakukan gitu. Dan berani ya menghadapi kenyataan ya, itu penting loh nih untuk pasien-pasien yang yang kembali lagi kepada kehidupan sehari-hari. Itu penting banget. Seperti kayak mereka itu kayak ngerasa ini kesempatan hidup yang kedua, karena mereka ngeri, takut seperti pasien-pasien lainnya yang ada yang pasien COVID yang meninggal ya, yang tidak tertolong, bukan tidak tertolong,
tetapi yang mungkin nggak kuat atau memang punya penyakit bawaan, nah akhirnya mereka menjadi meninggal gitu ya, dan itu pasti membuat kecemasan gitu. Tapi ketika mereka sembuh, mereka kayak merasa ini loh kesempatan hidup yang kedua gitu, dan mereka akan cenderung lebih positif ya, lebih semangat mengisi hari-hari mereka. Dan penting buat mereka untuk berani menghadapi kenyataan, karena secara biologis di otak kita itu ada fasilitas loh. Ketika kita berani menghadapi kenyataan, ada satu bagian otak yaitu VMPFC, yaitu ventral medial prefrontal cortex, itu ada bagiannya yang disebut dengan korteks singulata anterior subgenual. Nah, penelitian menunjukkan bahwa bagi orang-orang yang berani menghadapi kenyataan, diikuti dengan keaktifan di bagian korteks tersebut. Nah, itu artinya Tuhan yang menciptakan kita di dunia ini sudah memfasilitasi kita dengan bagian otak yang mendukung pada saat kita berani menghadapi kenyataan. Saya pikir itu untuk secara khusus kita bisa mendukung mereka pasien COVID yang sembuh, yang akan memulai kembali kepada kehidupan yang normalnya. Berarti dari dalam diri sendiri juga lingkungan sekitar ya Pak, support sistemnya juga ya. Iya. Kita kan beberapa hari lalu sempat buka pertanyaan di Instagram nih Pak. Terus kita udah pilih pertanyaan-pertanyaan yang mewakili banyak orang gitu. Yang pertama, gimana caranya kita menghadapi tekanan dari rumah yang bikin kita nggak betah di rumah, tapi mengharuskan kita untuk tetap tinggal di rumah gitu Pak. Oke, wah ini banyak banget nih yang mengalami, dan saya juga akhir-akhir ini tuh banyak banget keluhan-keluhan klien seperti itu ya. Dan ternyata ya memang kita harus menyadari satu ya, untuk seperti itu. Kita ini hidup di dunia yang nggak sempurna. Itu ya. Kita hidup di dunia yang nggak sempurna. Orang tua kita, anggota keluarga kita, mereka juga hidup di dalam dunia yang nggak sempurna sebelum mereka bersama kita, sebelum kita bersama mereka, gitu ya. Nah, penting untuk kita untuk menyadari bahwa kecenderungan kita mengalami luka batin, kecenderungan kita mengalami luka-luka di emosi kita, itu sangat rentan. Setiap orang pasti pernah mengalami luka. Karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna, pasti kita mengalami luka, pernah mengalami luka. Nah, ditambah lagi dengan kondisi pandemi COVID, kita harus stay at home. Nah, sebenarnya pertanyaan itu menunjukkan gejala buat kita. Nah, pertanyaan itu tadi, di saat sebenarnya nggak mau di rumah kan ya, sebenarnya tuh nggak mau di rumah, tapi terpaksa harus stay at home gitu kan. Itu artinya apa? Selama ini, sebelum masa pandemi, kemungkinan kecenderungan adalah kita menghindari rumah. Ya, kita kecenderungan kalau kita kondisi seperti itu, kita kecenderungan bahwa kita itu menghindari rumah. Artinya kita tidak menyelesaikan masalah, tetapi gaya konflik kita dalam menghadapi masalah ya adalah avoidance. Kita menjauh, kita menghindari diri dari masalah itu, dan kita bukannya menyelesaikan tapi terus menghindari. Nah, itu mau sampai kapan? Nah, sebenarnya pandemi COVID ini memberikan kita kesempatan untuk menyadari bahwa selama ini kita menghindari masalah, bukan menyelesaikan masalah. Itu penting untuk kita sadari. Nah, itu artinya, oh kalau kayak gitu berarti saya yang salah. Karena saya nggak salah. Oke, kita nggak salah. Gitu ya. Kita juga nggak mau seperti itu. Nah, berarti ada yang keliru nih dalam hidup kita. Nah, kenapa kok kita cenderung menjauhi? Nah, kenapa? Masalahnya apa? Akar masalahnya apa? Maka dari itu dibutuhkan konsultasi atau konseling. Nah, kalau misalnya cukup berat, ya bisa menghubungi profesional konselor atau psikolog yang bisa membantu untuk bagaimana cara mengatasi masalah seperti itu.
walaupun tidak memberikan solusi ya, psikolog atau konselor ya, tapi membantu memberikan insight, kenapa ya saya seperti itu ya. Nah, jadi sisi positifnya adalah stay at home itu membuat kita menyadari bahwa selama ini apakah saya menyelesaikan atau saya menghindari. Ya, mungkin seperti itu jawaban saya. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Semoga terjawab, Pak. Yang kedua nih, Pak. Ini juga mewakili banyak orang, mewakili khususnya mahasiswa kelas karyawan nih, Pak. Selama ini kita kerja dari rumah, WFH gitu. Terus otomatis tugas dari kantor juga itu lebih banyak katanya, Pak. Untuk teman-teman yang mengalami ini katanya malah lebih banyak dari biasanya karena nggak kenal waktu kan, Pak. Jadinya waktu kerjanya 24 jam gitu. Sementara itu masih ada tugas kuliah. Nah, kan dua tugas yang sebenarnya nggak bisa dihindari nih, Pak. Kita harus hadapi gitu. Cuma ini banyak teman-teman kita yang mengalami tekanan gitu, lebih kayak mulai stres nih gitu. Itu gitu Pak, cara untuk membalikannya lagi supaya kita termotivasi lagi nih Pak untuk ngerjain kuliah maupun tugas kantor. Saya juga paham seperti itu. Walaupun saya pengajar, saya juga tetap bekerja loh ya. Saya juga bekerja, banyak kerjaan yang menjadi full stress gitu ya. Kok kerjaan online makin banyak ya, gitu kan. Ditambah mengajar online pun juga nggak mudah gitu ya. Wah ternyata baik mahasiswa sama dosennya pun juga sama-sama mengalami stres gitu. Nah, saya pikir seperti ini untuk mengatasi seperti itu. Kenapa? Karena kita terlalu fokus dengan pekerja. Kenapa kita stres? Kenapa kita juga cenderung mengalami depresi gitu ya? Nah, kenapa? Karena kita fokus untuk pekerjaan, belajar, tapi kita lupa untuk membahagiakan diri kita sendiri. Nah, kita kayaknya kehilangan waktu untuk rasanya nih ya, kita kayak kehilangan waktu untuk membahagiakan diri kita sendiri. Kalau saya kerjain ini terus, kapan ada waktu buat diri saya? Mungkin ada hal yang terselubung yang mau kita sampaikan seperti itu buat diri kita sendiri. Nah, kalau kayak berdemikian, ya gue cuma ngurusin kerjaan gue, sama gue juga cuma ngurusin kuliah gue. Terus gue kapan happy-nya, gitu kan? Nah, kemungkinan pasti akan berpikir seperti itu. Nah, penting banget. Makanya tadi kan saya menyarankan untuk kita nggak hanya 1-2 hal yang harus kita atasi. Nah, penting untuk kepribadian kita sepenuhnya. Nah, dorongan, emosi, pikiran, dan sosial, nah itu penting. Keempat hal itu adalah kepribadian. Ada di dalam kepribadian manusia. Yang kita fokusin adalah cuman pikiran. Yang kita cuma pikiran dalam arti memfokuskan tenaga pikiran untuk bekerja dan belajar kan. Nah, nggak salah, itu memang bagus, tapi kita perlu mengatur. Nah, penting lagi self regulasi. Kita perlu skala prioritas. Jujur, saya pun menerapkan itu buat diri saya sendiri. Saya walaupun kerja di rumah, nah itu yang saya bilang, kita nggak boleh kehilangan kebiasaan yang sudah kita bangun sewaktu sebelum pandemi. Oke, kalau hari ini kerja, berarti jam kerja kita jam berapa? Nah, jam 7 sampai, kalau WFH mungkin lah, misalnya jam 7 kita kerja, jam 9 sampai misalnya jam 2. Oke lah, misalkan kita di rumah kan lebih senggang lah gitu ya, lebih fleksibel. Jam 9 sampai jam 2 atau jam 3. Nah, istirahat sebentar sampai jam 5. Nah, sambil setelah itu, ya mungkin kita bisa lakukan, namanya juga kuliah eksekutif gitu ya, kuliah paralel gitu kan, kuliah malam kan, ya udah kita tetap kuliah malam dengan diri kita sendiri di rumah gitu ya. Itu kan kebiasaan sebelum pandemi yang sudah kita lakukan gitu kan. Ya udah, jangan kehilangan waktunya kita kuliah, tapi kita nggak di kampus, kita kuliah di rumah gitu kan. Jadi kenapa? Karena kita bikin stres, kenapa kita jadi stres dan kita juga cenderungan depresi? Kita merasa ingin menyelesaikan semuanya dalam sekaligus. Enggak. Kita harus atur semuanya.
kapan yang mana yang paling penting harus dilakukan. Kan kita nggak bisa nyelesain semuanya dalam sekaligus. Dicicil, pekerjaan saya pun saya cicil, gitu ya. Dan waktu yang bisa saya gunakan, saya gunakan. Memang kadang-kadang saya harus sampai malam, gitu ya. Tapi tetap setiap hari saya harus lakukan pekerjaan saya. Waktunya saya bekerja dengan pakaian rapi, ya kerjakan dengan pakaian rapi, dengan pakaian seragam, gitu. Supaya kita bukan artinya kita kayak orang stres, kayak orang nggak waras gitu ya. Tapi tetap kita menghargai diri sendiri bahwa kita aktif nih setiap hari gitu ya. Penting banget untuk kita regulasi diri. Maka dari itu, walaupun saya WFH, walaupun saya juga mengajar online gitu, saya tetap usahakan hari Sabtu atau hari Minggu saya punya waktu untuk diri saya sendiri. Saya punya me time gitu ya. Untuk mau ngapain kayak contoh saya senggangnya saya mungkin saya masak nih gitu kan. Masak yang saya bisa gitu ya. Ya udah saya masak, terus saya menikmati ngobrol sama teman, teleponan sama teman, itu hubungan sosial saya gitu kan. Terus saya harus menulis pengalaman-pengalaman pribadi gitu kan. Dan itu yang membuat saya memotivasi orang lain baik di Instagram maupun di medsos lainnya gitu. Saya harus seperti itu gitu ya. Supaya saya tahu saya punya tujuan hidup. Dan ini yang membekali saya kenapa kok saya bisa seperti itu. Dan kebetulan di awal tahun 2020 sebelum pandemi saya mengikuti coaching. Program coaching yang ada di USA, Amerika, tapi yang sudah diizinkan ada di Indonesia. Kebetulan sama pimpinan yayasan di tempat saya, dan itu membuat saya mengerti bahwa manusia punya tujuan. Dan ketika di tengah kesulitan sekalipun kita bisa membuktikan diri kita dengan tujuan seperti rancangan Tuhan menciptakan kita seperti bagaimana gitu ya. Nah, itu yang membuat saya terus bertahan di tengah masalah pandemi COVID-19 ini. Dan saya percaya semua kita pasti punya tujuan hidup gitu ya. Nah, itu yang membuat kita tetap bertahan dan tidak kewalahan gitu ya dalam menghadapi pekerjaan dan tugas-tugas kuliah gitu. Berarti ini mengingat lagi tujuan kita apa gitu ya Pak ya, supaya motivasinya bisa kembali ya. Benar sekali. Sama kuncinya berarti di time management ya Pak. Benar, ya itu time management banget untuk masalah pengaturan waktu. Dan kalau kita bahasakan dengan bahasa psikologi gitu ya, itu lebih regulasi diri, self regulation gitu ya, pengaturan diri banget. Sama ada yang menarik, jadi Bapak bilang Bapak nulis keseharian, berarti nulis jurnal gitu ya Pak ya? Menulis jurnal, iya kadang memang sih jujur saya nggak setiap hari seperti itu, tapi dalam 1 bulan pasti saya berusaha untuk beberapa kali menuangkan pengalaman saya pada tulisan. Berarti itu karena itu, kenapa? Semacam terapi untuk diri sendiri berarti ya? Menulis memang ada, writing terapi memang ada ya. Kenapa? Karena ketika saya ikut program coaching yang dari Amerika itu, nah ternyata itu masuk ke dalam bagian waktu senggang yang efektif. Nah, ketika kita bisa mampu mengisi waktu senggang dengan efektif, kita sedang menunjukkan bahwa kita berfungsi. Nah, itu membuat kita memotivasi diri kita dan kita bermanfaat buat orang lain. Nah, yang saya lakukan itu menulis untuk saya punya tujuan supaya kita sama-sama ketika orang lain baca ada inspirasi dan mereka menjadi lebih positif gitu ya. Untuk kesehatan mental Indonesia lah ya, karena ya saya tinggal di Indonesia, walaupun saya juga beberapa kali terbuka melayani konseling untuk klien orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri. Seperti itu. Ya, penting banget. Menulis itu memang penting. Membuat kita jadi bisa mengeluarkan apa yang ada dalam perasaan. Kalau untuk masalah orang-orang yang bermasalah depresi juga bisa stres gitu ya, untuk meluapkan dalam bentuk tulisan. Tapi ingat, dengan kendali self-control ya, kendali diri. Kenapa? Karena ketika kita ada emosi negatif, kita juga bisa menulis. Tapi kan kadang-kadang menulisnya negatif.
Iya. itu hati-hati, dan itu malah menimbulkan masalah baru kalau di media sosial. Ya, itu penting banget, harus diwaspadai. Berarti self control. Nah, Oke, yang terakhir nih Pak, oke. pesan Bapak atau apa yang mau Bapak sampaikan ke kita sebagai seorang profesional gitu, supaya kita nih tetap bisa waras gitu Pak, meskipun serba dibatasi. Apa yang mau Bapak sampaikan? Yang saya mau sampaikan adalah untuk kita di masyarakat, secara khusus kita masyarakat Indonesia, apalagi generasi-generasi muda ya, yang hidup di tengah masa pandemi COVID-19 ini, mungkin kita wajar kita mengalami stres, mengalami kecemasan, mungkin kita cenderung depresi. Tapi selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup, masih bernafas, masih berpikiran positif, masih bisa bekerja, yang pertama kita perlu bersyukur lebih dulu gitu ya, bahwa kita masih berfungsi, apalagi ketika kita masih dipekerjakan, masih menerima gaji atau pendapatan, wah itu kita juga bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup seperti itu. Tapi untuk kita untuk tetap menjaga kesehatan mental gitu ya, kita penting banget untuk kita mengembangkan kepribadian kita. Nah, seperti tadi tetap perlu yang namanya self awareness, self efficacy, kesadaran diri, keyakinan diri. Nah, terus ada tadi juga pengaturan diri gitu ya. Itu penting banget untuk kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan spiritual kita pun kita harus jaga, ibadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing juga perlu dijaga setiap harinya, dan hubungan sosial, pertemanan, kita juga butuh teman sehari-hari, itu penting untuk dijaga walaupun kita dalam social distancing, walaupun kita dalam PSBB saat ini. Penting banget juga untuk tetap menjaga hubungan sosial kita dengan sesama kita, dengan menggunakan aplikasi-aplikasi online yang tersedia. Nah, dengan seperti itu, semua aspek kepribadian kita kembangkan, itu artinya kita sedang menguatkan kepribadian kita menjadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa melakukan itu ya Pak ya, meskipun kedengarannya simpel, cuma kadang yang simpel ini nih Pak yang susah. Yang sulit ya, gitu ya. Untuk bertahan setiap hari nggak mudah seperti itu. Membangun kebiasaan baru berarti ya Pak. Jadi, Pak Denny, terima kasih banyak untuk waktunya Pak. Iya, sama-sama. Sudah mengganggu waktu me time-nya Bapak nih di weekend. Tidak sama sekali mengganggu, sama sekali nggak mengganggu, semuanya nyaman-nyaman saja. Obrolan yang sangat-sangat berbobot Pak. Saya butuh ini. Terima kasih. Setelah tidak berinteraksi dengan banyak ini gitu Pak. Biasanya kita di itu ada meeting Pak setiap 2 minggu sekali. Nah itu juga saya merasa kayak ke-recharge Pak kalau setelah meeting itu. Karena kan rame-rame. Iya, lumayan membangkitkan energi. Iya, benar. Sekarang juga lebih terisi nih Pak. Saya. Iya, Pak Denny makasih banyak. Semoga pandemi ini cepat berlalu, kita bisa ketemu face to face dengan keadaan yang lebih baik Pak. Bapak selalu sehat, stay safe. Amin, terima kasih. Sama-sama juga untuk Anissa dan eTimes Universitas Esa Unggul ya. Semua tim semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk masa depannya, untuk belajarnya juga ya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama.